ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para jamaah yang dirahmati Allah, dalam basic agama kita ini, di antaranya para ulama menyatakan ada beberapa hadis yang menempatkan persentase terbesar dalam Islam. Yang paling pertamanya adalah innamal a'malu binniyat. Semua amal tergantung niat. Kalau tahu juga nggak pernah contohin, sebulan penuh taraweh nggak ada tuh hadisnya. Jadi hadirin, kalau ngaji ilmu kayak begini diniatin kita sebelum taraweh, kita isi dengan kajian ilmu kayak begini, kami akan bawakan ayat, hadis. Diniatkan thalabul ilmi itu wajib dan lebih mulia dari tarawehnya. Betul nggak sih? Tinjauan fikihnya kan gitu. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Itu kapan saja. Apalagi yang kami mau sampaikan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis sahih ini. Itu basic daripada pemahaman agama, innamal a'malu binniyat. Berarti kalau berpatokan hanya nggak ada contoh Nabi, ustadz-ustadz itu yang bergelar PhD, LCMA, emang ada contoh Nabi? Nggak ada contoh Nabi itu kan? Tapi itu diperlukan untuk sebagai sebuah menghindarkan fitnah. Kalau degree agama ini ada S1-nya LC, license, S2-nya Master of Art, sampai S3-nya PhD gitu. Kalau murni hanya nggak ada contoh Nabi, itu pun bid'ah, masuk neraka. Lah semua ustadz, semua ulama masuk neraka kalau gitu. Ya udah di MRKR nggak usah disebutin nanti. Kalau ustadz ceramah nggak usah pakai apa? Doktor, nggak usah pakai ini. Tidak begitu cara mainnya. Jadi kita niatkan hadirin waktu yang sebentar ini, yang 15 menit atau berapa? 1 jam? Yang 15 menit deh, 15 menit ya, insya Allah kita niatin thalabul ilmi, ini jadi pahala lebih hebat dari tarawehnya. Selama saya menyampaikan tausiah subuh, hadirin jamaahnya nggak sebanyak ini masalahnya tuh. Ini paling banyak nih berarti. Hadirin, kita dalam rangka ibadah Ramadan ataupun sholat 5 waktu yang setiap harinya, bahkan Pak Ketua pun masih berbau malaikat ini, baru pulang dari umroh gitu ya Pak Haji. Hadirin, ini semuanya daripada pernik-pernik ibadah kita, sholat, puasa, ngaji ilmu, tahajud, nanti i'tikaf lagi. Tujuannya tuh mengerucut pada satu, Pak. Ada yang bisa jawab apa? Ya, takwa kan umum. Ada yang bisa jawab, namanya mengerucut. Pak, Ibu, semua daripada rentetan ibadah kita, sholat 5 waktunya, di MRKR Masya Allah nih, ya, sampai pembangunan masjid di Gaza, betul, udah berjalan? Ya, kemudian rumah-rumah untuk para mu'alaf di Pulau Nias, itu pun dilakukan. Tahajud Anda, nanti i'tikaf lagi, Masya Allah, yang jamaah MRKR emang banyak datang ke sini. Semua daripada ritual kita di dalam Ramadan dan di luar Ramadan akan mengerucut pada satu poin. Tahu nggak apa itu? Bukan, ridho Allah mah umum. Takwa itu umum. Dapat surga, masih di dunia. Emang kita tahu pasti dapat surga, masih di dunia. Yang pasti-pasti aja Pak. Semua daripada capek-capeknya kita ibadah ini hadirin, mengerucut pada satu poin, 1 menit, 1 detik atau 60 detik yang akan kita berhadapan dengan malaikat maut. Ya itu paham dah. Betul nggak Pak? Semua aktivitas kita udah nggak bisa lagi berzikir, apalagi mau mengendarkan mobil mewah Anda itu udah nggak berlaku tuh. Ketika 1 detik itu sudah berlaku hadirin, nggak bisa ngapa-ngapain lagi kecuali lisan ini bisa nggak ngucap la ilaha illallah. Itu tujuannya. Betul, takwa betul Pak Haji Faisal. Ini namanya mirip-mirip nih.
Pak Ketua pun betul, dapat ridho Allah. Tapi yang saya maksudkan adalah semua daripada rentetan ibadah kita ini dengan pernik-perniknya menuju kepada satu poin ini. Kira-kira malaikat maut datang kepada kita dengan wajah putih berseri atau hitam legam, hadirin. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, bahkan ini atau derajatnya hasan. Hadis ini saya cari daripada ulama papan atas sampai ulama kontemporer sekarang. Dalam kitabnya Syekh Ismail Al-Ghumari, Syekh Albani, dalam kitabnya Syekh Ramdan Buti. Hadirin, ya kalau ulama-ulama yang papan atasnya macam Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar, ini ulama-ulama yang hafal di atas 1,5 juta hadis. Saya ngaji ini timur barat, selatan utara, belum pernah saya dapat langsung masyaikh berhadapan dengan kita menghafal 100.000 hadis, belum saya dapat itu. Lemahnya ilmu kita, Pak. Atau ustadz-ustadz yang datang ke sini coba dites, ada nggak hafalan sampai 1.000 hadis saja dengan perawinya itu? Ya, hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, hadis ini saya dapati dalam kitabnya Imam Ahmad bin Hambal dalam musnadnya. Kalau dalam kitab digitalnya nomor 18.534, malaikat maut akan datang kepada orang yang betul-betul dia menjalankan Ramadannya. Setelah Ramadannya dia tetap taat kepada Allah. Orangnya pun humble, baik hati, omongannya santun, tidak menyakiti umat Islam yang lain, tidak menyakiti orang-orang lain. Mudah bersedekah, tahajudnya jalan, puasa sunnahnya pun tetap dia jalankan. Baca Quran tidak kurang daripada 1 lembar setiap harinya minimal. Akhlaknya bagus. Ini malaikat maut akan datang kepadanya, kata Nabi. Wujul apa itu? Sudul wujuh, wajahnya maksud saya bidul wujuh, wajahnya putih berseri. Ini poin yang kita mau cari Bapak Ibu. Makanya saya sampaikan hadisnya nomor 18.534. Saya bahkan yang ngomong, bahkan saya menyampaikan, saya juga belum tahu malaikat maut datang kepada saya dengan wajah putih berseri itu. Atau hitam legam saking marahnya sama kita. Ini ustadz nih pinter ngomong tapi nggak beramal, bisa jadi itu. Inilah risaunya para nabi, inilah risaunya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya hadis yang tiada keraguan di antara para ulama, riwayat Imam Abu Daud dalam kitab digitalnya juga syamilahnya 3118. Nabi bersabda, ini yang menjadi keinginan semua orang-orang soleh, supaya manusia semuanya meninggal dalam keadaan la ilaha illallah. Tadi ayatnya dibaca tuh sama Pak Imam. Ya qaumi ibudullaha rabbi wa rabbakum. Semua nabi berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Dari Nabi Nuh berkata, ya qaumi ibudullaha rabbi wa rabbakum. Nabi Musa berkata, ya qaumi ibudullaha rabbi wa rabbakum. Nabi Ibrahim berkata, ya qaumi ibudullaha rabbi wa rabbakum. Semua nabi berkata, wahai kaumku, berimanlah kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Abu Daud, hadirin, Nabi bersabda, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orangnya yang meninggal dunia dapat mengucapkan la ilaha illallah, dijamin surganya, Pak. Itu yang pasti-pasti itu. Hadirin para jamaah yang dirahmati Allah taala. Jadi Ramadan kita ini kalau kita lihat ayat-ayatnya ya itu saja, hadisnya itu saja. Al-Baqarah 183, Bapak Ibu pun hafal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadisnya pun Bukhari, Muslimnya pun Anda hafal. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang puasa Ramadan ya, iman karena Allah, ikhlas karena Allah, mencari pahala dari Allah, diampuni dosa yang terlalu. Hadis dan ayatnya Bapak Ibu tidak akan berubah. Yang harus berubah apa? Takwa kita. Makanya Allah katakan takwa ini kalau dimiliki oleh semua manusia dari level yang paling sederhana sampai level yang tertinggi Bapak Ibu, selesai problem manusia. Dan ingat, Ramadan Anda ini Pak, puncak pada takwanya apa?
puncak takwa daripada semua ibadah kita termasuk Ramadan, yaitu bagaimana kita memiliki akhlak yang mulia. Itu dia. Di mana saja kita berada menjadi kebaikan orang lain, di mana saja kita berada tidak menyakiti orang lain, di mana saja kita berada bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu daripada nilai takwa tertinggi. Tentunya setelah sholat, puasa, zakat, dan macam-macamnya. Hadirin, saya ingat dalam hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Ada dua orang nih Pak. Bapak Ibu, ada dua orang. Yang satu penjual, yang satu pembeli. Mungkin ada beberapa jamaah teman-teman kita yang ingat pernah saya sampaikan hadis ini dengan slide-nya, dengan tampilan hadisnya. Dua orang ini penjual, yang ini pembeli. Yang ini menjual tanah, yang ini membeli tanah. Serah terima lah, udah SHM, sertifikat macam-macam udah selesai. Kalau cerita apa tuh, kalau bahasa sekarangnya, selesai serah terima. Ketika si pembeli sedang mengelola tanahnya, dia mendapati sebongkah emas. Akhirnya si pembeli berkata, oh tidak bisa, ini emas bukan hak saya cuma beli tanah dari Bapak Anu. Masya Allah, kekuatan iman Pak sampai sebegitunya, tidak gemerlap, tidak silau dengan emas segede kepala sapi katakanlah. Akhirnya dia bungkus itu emasnya, dia datang kepada penjual apa? Tanah. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ada apa ya Pak? Ada masalah apa? Surat-surat mana lagi yang kayaknya enggak lengkap? Oh enggak, bukan itu Pak, bukan. Ini saya bawa sebongkah emas. Kenapa dengan emas itu? Masya Allah Pak, mau dikembalikan emasnya. Si pembeli tanah berkata, Pak, saya beli dari Anda adalah sebidang tanah saja. Saya tidak pernah beli emas. Ini emas saya dapati di tanah Anda. Ini saya kembalikan. Kira-kira kalau emasnya diserahkan ke Anda gimana Pak? Oh iya, makasih Pak, udah pulang sono. La haula wala quwwata. Ini tidak. Kata penjual tanah gimana? Pak, saya juga takut kepada Allah. Saya menjual tanah dengan apa yang ada di dalamnya. Mau emas kek, mau ini kek, mau pohon kelapanya, rumputnya, batu kolarnya, semua karena Allah. Jadi ini saya tidak mau menerima emas ini. Silakan ambil untukmu. Kata pembeli, tidak, saya enggak mau. Masya Allah, ribut gara-gara enggak mau menerima emas. Ini kalau umat Islam Indonesia dari level terendah mempunyai takwa kayak begini Pak, selesai masalah. Kita pun masalah maulidan aja masih ini bid'ah, itu bid'ah, enggak usah begitu. Masalah niat nautu sama ghadin an adai fardh masih dimasalahkan. Itu ngajinya sampai mana? Ustadz kayak gitu enggak ngaji 4 madhab kah? Atau udah ngaji tapi akhlaknya yang masih kurang? Saya dapati hadirin seorang murid daripada Syekh Saleh Utsaimin di Malang itu. Syekh Abdullah Al-Hadrami. Beliau katakan, saya tidak maulidan. Tapi yang maulidan masih ada dalil. Itu akhlak. Saya khawatir itu terjadi Bapak Ibu bukan masalah apa-apa. Ini Masya Allah. Contohnya gini nih. Coba diundang atau sudah diundang nih. Ustadz Dery Sulaiman itu. Di sebalik sana ada orang mencemooh. Apa itu jamaah tablik kayak begitu? Main musik, main ini, main itu. Sabar, Anda ngaji dulu. Masih ada ulama yang membolehkan kalau emang itu daripada musiknya itu musik yang bukan syahwati. Bukan daripada apa? Ya ini perbedaan pendapat. Tapi kita lihat sampai kemarin chef yang aneh-aneh itu namanya chef siapa yang masuk Islam? Halo? Nah ini abang berarti ngikutin di medsosnya lengkap nih, ya apa wifi-nya di rumah kuat nih bang ya. Itu ada seorang konten kreator yang masak-masak itu loh Bapak Ibu namanya Bobon Santoso. Itu Islamnya sama Ustadz Dery Sulaiman yang Anda cemooh itu. Yang katanya jamaah tablik hadisnya lemah-lemah itu bisa masukin Islam udah berapa orang tuh? Termasuk Dr. Richard Lee itu masuk Islam sama beliau. Itu tujuan kita Bapak Ibu. Ngaji yang benar, tidak merasa paling benar, merendah, merasa nggak bisa apa-apa, omongan baik. Kalau melihat orang yang lebih tua, merasa saya, ya Allah ini hamba-Mu lebih tua dari saya.
tentu amal solehnya lebih banyak dari saya. Kalau melihat yang lebih muda, ya Allah ini hamba-Mu lebih muda dari saya, tentunya dosanya lebih sedikit dari saya. Di mana saja dia berada, memudahkan urusan orang lain, sifatnya humble, profile, low profile, serta pemaaf. Tapi kalau malam hari nangisnya bercucuran air mata di hadapan Allah Ta'ala. Hadirin, para jamaah dirahmati Allah. Ya udah 15 menit nih Pak. Ya. Pak Ketua udah wanti-wanti, Ustadz kelamaan nih. Ya udah, hadirin Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Saya masih mau nyampaikan berapa hadis lagi, boleh nggak Pak? Bapak Ibu, orang yang mati syahid ini adalah kematian yang paling tinggi derajatnya. Tapi susah. Emang Bapak Ibu berani berangkat ke Gaza? Kan tingkatan tertinggi membantu saudara kita di Gaza datang ke sono, betul nggak Pak Imam? Betul, datang ke sana, berani nggak? Paling tidak kita keluarkan apa? Donasi dan itu kematian paling hebat. Tapi Bapak Ibu sekalian, bukan cuma orang mati syahid, ini bisa kita dapati derajatnya, yaitu orang Islam, orang beriman yang dia akhlaknya mulia, derajatnya seperti orang mati syahid. Kenapa? Mendapat surga Firdaus. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Daud. Saya cari daripada ulama kontemporer serta ulama terdahulu papan atasnya, para ulama kritikus hadis, tidak ada yang menyatakan hadis ini lemah. Semuanya menyatakan sahih. Orang yang berakhlak mulia itu. Apa kata Nabi? Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Saya menjamin umatku mendapatkan surga di tepi sorga. Bagi siapa? Bagi umatku yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia benar. Yang kedua, wa ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah. Saya menjamin umatku untuk mendapat surga di tengahnya. Lebih tinggi lagi berarti. Bagi siapa? Liman tarakal kadhib wa in kana maziha. Siapa umatku yang tidak berbohong sekalipun dalam candaan dan gurauannya. Canda dan gurau aja nggak boleh bohong Pak. Apalagi kehidupan serius. Apalagi kehidupan di bawah Anda ada jutaan manusia hajatnya. Ini kalau akhlak mulia Pak, ya Allah. Sampai yang terakhir kata Nabi, ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah. Saya menjamin umatku untuk mendapatkan surga tertinggi Bapak Ibu. Bagi siapa? Liman hassana khuluqahu. Bagi umatku yang akhlaknya bagus dan mulia. Para jamaah dirahmati Allah, masing-masing kita, ketakwaan kita yang bisa menilai kita dan Allah Ta'ala. Enggak bisa juga kita memuji diri kita, enggak bisa juga kita mengklaim orang lain. Semua masih rahasia Allah Ta'ala. Kalau dalam Al-Qur'annya jelas-jelas, yang mati kafir masuk neraka, yang mati murtad masuk neraka, yang mati musyrik masuk neraka, yang mati munafik masuk neraka. Ini jelas. Tapi dalam Al-Quran tidak disebutkan perbedaan pendapat yang Allah katakan kamu masuk neraka gara-gara ini, gara-gara tidak. Yang masalah cabang itu, masalah furu tidak diinikan. Para jamaah, intinya iman takwa kita tertingginya adalah akhlak yang mulia. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita kekuatannya. Sisa daripada ini malam ke-12 terus sampai malam 30, terlebih lagi nanti Lailatul Qadar yang memang dimudahkan mendapat Lailatul Qadar, disuguhkan semudah-mudahnya oleh Allah supaya umatnya tahun ini pun berpahala ibadah 84 tahun 1000 bulan. Hadanallahu hikmah jama'in. Allah berikan kebaikannya kepada saya dan jamaah semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.